Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Asri ini kan duluan melahirkan Agradaya. Terus kenapa sih? Mungkin sekarang udah 10 tahun ya Agradaya? Hampir 10 tahun. Kenapa Asri memilih lokalitas dan memilih udah deh aku mau resign aja dari dunia yang sebelumnya, terus kemudian akhirnya ke rempah? Kalau itu alasannya karena apa ya Mbak? Bingung kan dipikir. Jadi sebenarnya kalau aku ngerasa kan kalau kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Aku ngerasa kalau di Indonesia tuh banyak banget bahan alam, mau itu tanaman herba, kan ada herba, ada rempah, ada buah, ada segala macam, ada palawija gitu. Itu banyak yang belum kegarap. Belum kegarap maksudnya gini, di pertaniannya, di hulunya itu kayak kita dibiarkan entah sama sistem, entah sama government atau gimana, atau emang ketidaktahuan kita. Tapi aku rasa kalau ketidaktahuan orang kita kan di kampus pinter-pinter ya Teh. Jadi harusnya nggak ketidaktahuan sih gitu. Itu tuh berdiri sendiri gitu. Jadi bahan kekayaan alam kita tuh dibiarkan berdiri sendiri, petani dibiarkan berdiri sendiri, pengrajin dibiarkan berdiri sendiri. Nggak ada transfer knowledge-nya atau transisinya sampai jadi end product yang siap dikonsumsi, added value tinggi, yang bisa diterima di berbagai kalangan gitu. Kadang kan kita akhirnya Indonesia menjadi penyuplai bahan baku kan sampai sekarang gitu, karena transisi di tengahnya itu kosong gitu. Sebenarnya kelihatan Teh kayak di Indonesia tuh di desa-desa tuh kalau ngelihat nggak ada tuh yang namanya pengolahan skala desa. Mungkin Agradaya nih punya pengolahan skala desa standar BPOM mungkin salah satu Perjuangan mungkin aku bisa bilang kali kayak satu dari berapa gitu ya di Indonesia. Ideally sebenarnya menurutku ya Teh, itu Bulog tuh bukan hanya, ini ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tidak mengkritik pemerintah ya. Bulog tuh jangan cuma, sekarang Bulog ya cuma gudang beras atau mengatur harga gitu. Tapi juga Bulog adalah tempat orang-orang desa menyetor dan mengolah. Jadi keluar dari Bulog bentuknya kalau beras udah kemasan, paling nggak 5 kilo, 10 kilo orang bisa beli di situ langsung gitu. Terus kalau misalnya bunga-bungaan gitu, ada Bulog tuh bisa mengekstraksi gitu, sampai levelnya kalau perlu jadi parfum gitu. Levelnya jadi meng-create sesuatu bukan nyimpen. Kalau Bulog kan ya. sekarang kayak gudang. Orang kan ngeliatnya Bulog penyimpanan gitu ya. Udah Bulog terus kalau harganya lagi tinggi dilepas ya gitu kan. Tapi nggak ada processing gitu. Nah, aku ngelihat memang di negeri kita tuh antara orang selalu ngelihatnya pertanian itu sebagai on farmnya aja. Kebijakannya pemerintah kalau ngelihat pertanian tuh selalu subsidi pupuk, subsidi benih gitu. Tapi di ujungnya abis kita kasih pupuk, abis kita benih panen, yang menangkap siapa Teh? Orang nggak ada yang ngolah, ya kan gitu. Nah itu kayak sebuah gap yang menurutku lumayan jelek sih di Indonesia gitu. Sebenarnya idealnya ya Teh ya, kalau aku bayangin, jadi itu ideally desa-desa itu bisa mandiri pengolahan gitu. Jadi kayak orang-orang mikirnya mungkin kan kalau nanam terus siapa yang menerima gitu. Nah tapi yang mesti di-develop dari sekarang sebenarnya pengolahannya sama marketnya. Sebenarnya marketnya tuh udah mulai terbentuk dari kesadaran kita yang pakai lokal kan makin tinggi tuh Teh. Makan sehat itu kan makin tinggi. Tapi kalau nggak ada pengolahannya, kita tetap aja konsumsi impor barang. Ntar dipikirnya sehat harus impor, padahal enggak gitu. Karena pengolahannya nggak ada Teh. Sebenarnya sehat kamu tinggal ngambil yang di rumah gitu. Ngambil di rumah, makan punya Pak Ade, Pak. Berasnya siapa ya kan? Beras merah lagi gitu. Tapi emang ada gap itu sih. Harapannya ke depannya baik Agradaya maupun ini itu kamu mau ngapain selanjutnya gitu? Aku sih ngebayanginnya ya Teh. Kemarin aku baru balik dari Sumba nih. Aku kayak anak udik. Mungkin orangnya kalau ke New York gitu kayak gitu. Tapi aku tuh pas ke Sumba itu bener-bener kayak pelosoknya Sumba. Itu tuh kaya banget Teh. Aku ngeliat ya ada kemangi aja ada 5 jenis. Wow.
ada namanya, aku dijelasin kemangi berdiri, kemangi duduk, kemangi sujud. Segala serius? Iya, dan wangi itu beda-beda. Dan aku yakin tuh punya ingredients atau bahan aktif yang juga beda-beda gitu. Aku bayanginnya tuh kalau misalnya Indonesia gitu ya punya, aku rasa kalau satu desa tuh kayaknya kok muluk-muluk ya. Tapi paling enggak kayak satu kabupaten atau satu kecamatan tuh punya unit pengolahan. Aku ngebayanginnya nggak pengen sih. Aku pengen punya pabrik yang lebih Pengen dong, masa nggak pengen? lebih gede. Cuman aku ngebayanginnya lebih kayak gini sih teh. Lebih bisa memberikan manfaat. Knowledge nggak semua orang, karena aku ngerasa emang knowledge pengolahan tuh nggak semua orang punya gitu. Dan itu emang ilmu dan skill. Itu tuh bisa ditransfer ke desa-desa di Indonesia. Jadi orang nggak perlu mikir, petani nggak perlu mikir nanti kalau saya nanam emang ada yang mau nerima, emang pabrik di Jakarta mau nerima, terus kalau giliran udah nyampe pabrik, MOQ atau kan kalau kita masuk ke pabrik harus ada quantity, quality, nggak masuk gitu. Nah kalau pabriknya lebih kecil-kecil kan standarnya juga bisa berubah gitu, bisa lebih kecil, jadi Pak Tani bisa nyupport masukin ke pabrik-pabrik yang skalanya kecil itu, tapi ada di desa-desa gitu. Agradaya udah bekerja sama dengan berapa petani? Sekarang udah hampir 200-an. Ke 70%-nya ibu-ibu gitu. Itu nggak by design teh. Oh iya. Karena emang 70%-nya ibu-ibu, karena emang fun fact ya, di grassroots itu kebanyakan yang take a big role itu menurutku perempuan. Wow, semangat kita. Iya, sangat. Bapak-bapak ada, Pak. Saya dimarahin nih bapak-bapak. Oh, 90%-nya 70% perempuan gitu. Terus ya lebih surprise lagi sebenarnya di timur sih teh, itu kebanyakan perempuan semua, dan perempuannya sampai manjat kelapa. Serius? Gimana kalau kita perjalanan ke Indonesia? Iya, kayak itu gila sih. Aku pas ke cita-citaku ya teh, tadi masih tanya tentang Agrada itu, aku tuh pengen gitu punya pengolahan yang, kenapa pengolahannya besar? Karena pengen sebenarnya bukan besar, banyak, karena pengen menampung yang dari daerah-daerah kayak di timur, kayak di daerah yang sebenarnya mungkin orang kurang tertarik ya bikin infrastruktur bisnis ya di sana gitu, tapi sebenarnya punya potensi. Dan aku pengen banget sebenarnya, cita-cita utamaku, aku pernah cerita ke suamiku, kalau Agrada udah punya kelebihan uang ya, amin, sebenarnya nggak lebih juga harusnya bisa melakukan sih. Itu pengen bikin beasiswa teh. Beasiswa apa? Buat anak perempuan timur belajar di Jawa. Aku juga pengen banget bikin beasiswa buat anak perempuan. Iya. Pas kemarin tuh teh, pas di timur itu aku ngelihat betapa perempuan tuh sangat kerja keras. Dan ketika perempuan itu udah bisa lompat gitu ya teh, belajar ke Jawa, itu tuh bisa kayak dia bikin usaha, terus siapanya ikut. Jadi si ibu ini bikin keripik pisang. Si keluarga ini, anaknya tuh dia bikin keripik pisang, belajar di Jawa. Si ibu ini sebenarnya belajar di Jawa, tapi terus juga menyekolahkan anaknya ke Jawa. Akhirnya si anaknya ngebantuin ibunya buat ngegedein bisnisnya. Tapi ibunya tuh masih sederhana, kemana-mana jalan kaki gitu. Tapi bisa orang-orang tetangga nyetor pisang ke dia. Di situ bisa ada perputaran ekonomi gitu. Jadi aku di situ ngeliat, wah, lompatan karena pendidikan luar biasa sih. Gitu. Iya. Dia makanya Jawa tuh privilege, cuman kayak orang pada ngeluh. Beneran kadang gimana ya, kadang kayak kita kayak kurang bersyukur gitu kan. Padahal ya privilege loh, akses pendidikan lebih mudah di Jawa. Betul. Akses, segala macam akses sih. Mau informasi, mau apa gitu. Asri, terima kasih ya. Iya, mohon maaf random sekali. Teman baik, seru banget ya ngobrol sama Asri ini. Mudah-mudahan teman baik bisa main ke sini kalau ke Jogja, bisa langsung lihat dapurnya Agradaya dan main-main ke warung Murakabi. Terima kasih, dadah.